Suami yang baik adalah yang banyak memberi. Istri yang baik adalah yang tidak banyak meminta. Kalau engkau naik kendaraan lalu engkau tidak menghiraukan rambu-rambu, apa yang terjadi? Kecelakaan kan? Pokoknya segala sesuatu yang tidak ikut rambu-rambu, ya itu bukan kesalahan rambu-rambunya, tapi kesalahan orangnya. Demikian pula dalam masalah pernikahan. Kalau hari ini engkau, wahai para pemuda dan pemudi, menyimpulkan sebuah kesimpulan, saya nggak mau nikah. Lah gimana? Teman-teman saya yang kemarin saya kondangan sekarang sudah pada kacau, ndak karu-karuan. Dia curhat, ngene iki rasane dadi wong wedok, ngene iki rasane kumpul mertua. Sing lanang wah mumet dadi wong lanang, mangan sithik, jare kon mangan okeh dipliroi mertua. Macam-macam. Terus kemudian belum lagi ketika muncul anak, ya Rabb. Maka belum lagi kalau ngelihat berita-berita, angka perceraian ngeri, KDRT ngeri. Maaf, Mas, jangan salahkan nikahnya. Salahkan nikahnya. Tapi coba pahami rambu-rambunya. Rambu-rambu pernikahan itu sederhana. Di dalam kitab-kitab kayak macam Uqudul Ijen, kemudian Qurratul Uyun, kitabnya Imam Ghazali, termasuk di kitabnya Mbah Hasyim itu loh, tentang masalah pernikahan, itu kalau dirangkum ada sekian banyak rambu-rambu, tapi sederhananya begini. Az-zawju liz-zawjati bimanzilatil walid 'alal walad. Seorang suami bagi istrinya itu dia kayak seorang orang tua kepada anaknya. Kan memang gitu toh? Mas cowok terus kemudian ngelamar cewek, ini kan istafet kewajiban orang tuanya langsung ke beban ke sampean toh. Maka saya tanya, orang tua kepada anaknya itu kewajibannya apa? Satu kata dalam bahasa Inggris, the momong. Nah, ya momong tuh. Momong itu satu kata yang fleksibel. Bagaimana pada saat bahagianya tidak sampai kebablasan sehingga jadi sombong. Bagaimana pada saat susahnya tidak kebablasan sehingga jadi putus asa. Momong lah, momong. Kadang kita butuh diperenguti, kadang kita butuh kemudian disenyumi dan sebagainya. Namanya orang momong hal biasa. Kayak sama ngomong adik sama itu loh Mas, atau anak. Waz-zawjatu liz-zawji fi manzilatil walad al-walid. Sedangkan istri bagi suaminya itu seperti posisi seorang anak, seperti ya, bukan pas ya, seperti posisi seorang anak kepada orang tuanya. Apa yang wajib dilakukan anak kepada orang tua? Taat. Kenapa? Karena tanggung jawab ada pada orang tuanya. Surga neraka nanti yang ditanyai pertama orang tuanya. Kalau setelah menikah, istafet itu pindah dari orang tua kepada suami. Gitu. Berarti kayak yang di hadis itu. Statement ini adalah statement maqalah-maqalah para ulama yang diambil dari sekian banyak hadis. Di antara hadisnya begini. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Mana-mana ada seorang istri dia sholat 5 waktunya, oke lah. Wassamat syahroha, puasa Ramadannya oke. Wahafidhat farjaha, menjaga kehormatannya oke. 3 hal ini kan tidak harus untuk seorang istri, gadis pun ya sama, bahkan lelaki pun ya sama, sholat terus kemudian puasa, menjaga kehormatan. Berarti yang paling dominan itu yang terakhir nih, wa ata'at zaujaha, taat kepada seorang suami. Maka bukan dakhalatil jannah, wanita tersebut ahli surga, bukan, tapi udkhulil jannah bi ayyi abwabin syi'ti, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang kau mau, wahai istri. Hadis ini kalau muncul di sosial media biasanya langsung kolom komentar bunyi, delok-delok dhisik, lanangannya kaya ngopo. Lihat-lihat dulu suaminya seperti apa. Kayaknya suami saya enggak deh. Nah, macam-macam ini. Nah, dari situlah maka
rambu-rambunya. Wah yo enak no, dadi wong lanang. Dewi sing wong wedok kon taat. Nah gini. Mbak, Islam itu adil. Suami wajib ditaati karena suami yang menanggung jawab di dunia akhiratnya. Saya kasih analog biar nggak muluk-muluk. Kalau ada pimpro, pimpinan proyek, bilang sama staf-stafnya di bawah, Pak, ini batas tanahnya sekian ya Pak, batas tanahnya sekian. Ternyata itu staf-stafnya tidak pada mau, dia bikin aturan sendiri. Biar simple, itu pimpro atau juragan akan ngomong apa? Biar simple, shortcut kan, shortcutnya gini, wis Pak nek sampean ora gelem manut, aku tak takon, saya mau tanya kalau sampean ndak mau taat. Nanti kalau dikasuskan sampai pengadilan, yang dipanggil itu sampean sebagai staf atau saya pimpinannya? Ya jenengan Pak, lah yo makane manut. Understand? Yes. Oh gitu. Tapi yo tetep enak dadi wong lanang jare wong itu. Jari ini wong wedok, tapi kalau jari mukminah nggak akan seperti itu. Kenapa? Dia yakin akan peraturan Allah, itu pasti untuk kebaikannya. Mukminah loh ya, sebagaimana dalam video sebelumnya, bahwa setiap yang ia lakukan adalah tabungannya, itu mukminah. Kenapa? Karena sebagai seorang lelaki juga punya rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Rambu-rambunya adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan saya yang paling baik kepada istrinya, kata Rasulullah. Maka perkataan ini atau hadis semacam dipahami oleh para ulama di dalam kitab-kitab Uqudul Ijen, Qurratul Uyun dan sebagainya, itu seorang suami bagi istrinya kayak orang tua untuk anaknya, yakni kewajibannya satu, the momong. Momong ngeleh ya dikei pangan ya kan, lagi nggak selera ya bagaimana agar makanannya jadi selera, lagi merengut ya dihibur dan sebagainya, itu tugas suami. Ono suami kok ora iso ngomong piye? Padahal yang namanya suami itu kan ngambil istafet dari orang tua yang punya anak perempuan, kemudian istafetnya dilanjutkan kepada seorang suami. Ya ngomonglah jawabannya. Itu. Nah, sebagai penutup Mas, dua nasihat. Satu nasihat untuk mukminah yakni seorang istri, nomor dua nasihat untuk mukmin yakni seorang suami, atau diwalik, mana nomor satu nomor dua sama aja. Ini nasihatnya untuk setiap diri, bukan nasihat pasangan untuk menghantam dia, bukan. Misalkan zaman seorang istri, we mas rungokke kon ngomong, bukan. Sing istri, wedek, sing suami, wedek rungokke kon manut, ini nggak ada selesainya. Sebagaimana saya ambilkan satu lagi statement di kitab-kitab tadi itu, kitab-kitab pernikahan, banyak kok diulang-ulang dengan redaksi yang berbeda-beda. Suami yang baik adalah yang banyak memberi. Istri yang baik adalah yang tidak banyak meminta. Ini kalau yang mendengarkan kata pertama, suami yang baik adalah yang banyak memberi, masukkan ke dalam diri seorang suami, beres. Sedangkan istri yang baik adalah yang tidak banyak meminta, tidak banyak menuntut, masukkan ke hati istri, beres sebenarnya. Yang kadang keliru rambu-rambu orang lain atau rambu-rambu pasangan, ya, itu dibuat ngantem dia. Saya misalnya bilang gini mas, suami yang baik adalah seorang suami yang banyak memberi. Ini malah istri yang bilang, rungokke kayak mas jembreng kupingnya. Ini gak ada selesainya. Kemudian saya balik lagi, sedangkan istri yang baik adalah istri yang tidak banyak menuntut. Rungokke kayak dek, kue kuping apa? Canrelan. Ini gak ada selesainya. Maka setiap kita punya rambu-rambu. Rambu-rambu istri ada untuk istri, rambu-rambu suami untuk suami. Kalau toh harus menyampaikan buat pasangan, sifatnya mengingatkan bukan menuntut. Asal mukmin mukminah, maka tidak akan berebut siapa yang paling
berjaya, yang paling capek, yang paling berjasa, tapi justru akan berebut siapa yang bisa melakukannya lebih banyak, atau istilahnya fastabiqul khairat. Asal mukmin mukminah. Mukmin adalah pria yang yakin bahwa yang dilakukannya adalah tabungannya. Mukmin adalah wanita yang yakin bahwa yang dilakukannya pun tabungannya. Ketika pasangan sedang tidak bisa melakukan, maka pasangannya itu yang akan menghandle sebagai tabungan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.